Pemirsa, kembali lagi dalam acara Pemuda Indonesia Bicara dan masih bersama saya Nur Fada, dan kita masih mengangkat tema yaitu melirik ekonomi Indonesia di tahun 2015 kemarin. Baik, Bang Gandhi, tadi disebutkan oleh dua narasumber yang sebelumnya bahwa menyebutkan MEA begitu ya, bahkan masyarakat belum disiapkan, mahasiswa juga belum disiapkan menurut mereka. Tahu aja enggak kan gitu. Tahu aja tidak begitu. Sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh pemerintah apa sebenarnya? Ya minimal beginilah. Ya, dalam kita kan MEA ini kan ekonomi jelas. Ya. Ekonomi kan pasti nanti terkait dengan bisnis. Betul. Kita antar negara ASEAN ya kan ada yang pakai Filipina pakai bahasa Tagalog, Indonesia bahasa Indonesia, Malaysia bahasa Melayu. Nanti kan mempersatukan ini kan bahasa Inggris. Ya, nggak usah muluk-muluk sekarang. Siapkan aja seluruh masyarakat Indonesia bisa berbicara minimal conversation ya sehari-hari aja dalam bahasa Inggris. Itulah mungkin indikator yang paling gampang. Sebelum kita lagi berbicara ke daya saing ya kan, karena kan kita nanti ada competitiveness-nya ini kan sangat tinggi ya, antara produk Malaysia, produk kita dengan kualitas yang sama, mana yang lebih diadu ya kan, harganya, pricing. Nah, pricing ini nanti turunannya banyak ya kan, pricing harga. Kita lihat negara mana ke depan nanti di antara negara-negara ASEAN yang menguasai teknologi informasi ya kan, internet dan yang lain-lain, dia yang akan menang kalau menurut saya. Kenapa begitu? Karena nanti biaya promosi itu nggak harus kita datang ke negara misalnya kita Indonesia produksi semen misalnya, nggak perlu kita datang ke Filipina jualan promosi semen, ke Singapura promosi semen, tinggal kita iklankan saja di internet kan salah satunya nih ya, yang sangat konkret dan semua negara bisa melihat. Sistem e-commerce maksudnya? E-commerce maksud saya, salah satunya itu. Yang kedua ya bahasa Inggris tadi kan yang sudah saya bilang, barulah kita bisa nanti disiplin dan yang lain-lain ya kan, transparansi, kejujuran. Kalau kita masih seperti ini, kita katakan masih ada banyak permainan ya, quote and quote, dalam permainan ya, contohnya bukan hanya ekonomi dan juga di politik, masih ada faktor-faktor ya, contoh KKN lah yang masih banyak sekarang ya kan, lebih mementingkan golongan, ya kita bakal kalah karena nanti negara mereka kan sudah siap ya dengan profesionalisme dan yang lain-lain gitu. Oke, tapi kalau dilihatkan nanti negara-negara asing masyarakatnya datang ke Indonesia, terutama juga masyarakat Indonesia yang mungkin mau bekerja di luar negeri juga akan berangkat juga seperti itu. Betul. Begitu. Nah, dilihat dari kondisi ekonomi yang sekarang ada di Indonesia, apakah ini akan lebih memperburuk nantinya begitu kondisi ekonomi di Indonesia, Bang? Oke, kalau menurut saya kalau kita tidak tadi mempersiapkan beberapa hal tadi yang saya sebutkan, ya kita nanti akan menjadi penonton di negeri sendiri, tetap Indonesia, ya kan. Tapi yang banyak mengambil keuntungan ekonomi, perputaran uang dan yang lainnya adalah bangsa asing. Contoh konkretnya yang kita nggak usah sebut, sekarang banyaklah perusahaan multinasional corporate, ya, yang dia mengambil keuntungan dari mengelola sumber daya alam kita, tapi keuntungannya banyak dibawa ke asing. Banyak kan yang seperti itu, yang kerja di perusahaan itu orang kita, yang beli produk dari perusahaan itu orang kita, dan sumber dayanya bahan mentahnya dari orang kita, dari negara kita, tapi keuntungan banyak lari ke asing karena perusahaan itu milik asing, penanaman modal asing, ya kan. Nanti ketika itu tambah lagi masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi begini, contoh konkret ya perbedaan antara masyarakat ekonomi ASEAN dulu dengan sebelumnya. Misalnya Indonesia produksi pulpen lah yang gampang, ya kan. Pulpen kita dulu ya kan, misalnya Filipina juga memproduksi pulpen juga ya dengan kualitas yang sama, harga yang sama. Nah, bagaimana cara pemerintah agar pulpen yang diproduksi oleh pengusaha Indonesia laku di Indonesia, tidak kalah oleh pulpen Filipina misalnya. Kalau dulu masih bisa pemerintah mengeluarkan biaya impor ya, biaya impor barang. Jadi ketika buat produk Filipina, pulpen Filipina masuk ke Indonesia ya kan, dikenakanlah bea. Nah, biaya itu kan nanti dikenakan ke produk kan, ke harga produk. Otomatis harga dengan kualitas yang sama dengan Indonesia akan lebih mahal dibanding dengan produk Indonesia tadi. Filipina masuk lebih mahal karena kena biaya kan, dikenakan ke produk. Otomatis ketika dilempar ke pasar dengan kualitas yang sama, produk Indonesia lebih murah, ya kan? Otomatis yang laku adalah barang Indonesia. Nah, ketika ada masyarakat ekonomi ASEAN, kita nanti menghadapi, contohnya produk pulpen itu ya udah masuk aja langsung ke Indonesia tanpa ada bea. Gitu. Jadi dilihat nanti keunggulan komparatifnya mana dari pricing, dari kualitas gitu. Nah, ketika kita ya tadi biaya logistik kita mahal dan yang lain-lain ya kan, ya otomatis produk luar negeri yang harganya lebih murah, contohnya sekarang produk-produk Cina ya kan, lebih murah, kualitasnya juga bagus ya, yang laku. Akhirnya pengusaha-pengusaha kita kan
gigit jari sekarang. Akhirnya tadi pengangguran, banyak PHK. Ya pengusaha kalau nggak untung apa yang dia usaha kan begitu. Belum lagi terkait tadi permasalahan upah minimum, ya kan? Ya buruh kalau bisa, ya bukan buruh lah, pekerja ya, bisa dia kalau dia ingin gajinya banyak, lakukanlah tadi ekonomi kreatif, usaha ekonomi. Jangan jadi buruh kalau pengen punya uang banyak kan seperti itu. Nah, usaha usaha kreatif ini kan sudah banyak dimulai sekarang kita lihat. Ya beberapa kayak Gojek ya kan. Juga ada ya seperti bisnis yang membangun koperasi digital ya kan kayak Promonesia kan begitu kan. Itu kan merupakan contoh konkret di mana perputaran uang di Indonesia itu tetap hanya aja di Indonesia, jangan sampai keluar. Oke, jadi nanti kedepannya bakal sistem online semua ya Bang? Nah iya, Oke, karena kita akan lihat seperti itu. Oke, baik Bang. Mas Ipen, ini harus ada nanti sistem online gitu. Jadi masyarakat terutama Indonesia Melek internet nih, melek teknologi informasi. Nah, apakah nanti dari Sapma sendiri sudah melakukan program-program mengenai teknologi informasi itu? Sebenarnya kalau misalnya saya setuju sekali tuh masalah elektronik ya, internet itu lebih bagus. Jadinya semua program-program juga selalu share ya kan, termasuk program pemerintah tentang penjelasan tentang masalah MEA itu ya. Jadi pengangguran. Sebenarnya di internet pun kita bisa menghasilkan uang ya. Dari bagaimana juga caranya di situ lebih luas. Tapi kita kembali lagi ke pemerintah sendiri ya. Bagaimana kita bisa merasakan internet dengan teknologi yang canggih kalau misalnya tidak diwadahi oleh pemerintah sendiri ya kan. Kalau di luar negeri dia mah udah daerah-daerah ibaratnya wifi gratis ya. Kalau di sini kan kita masih belum ibaratnya. Sebenarnya yang kita tekankan ya pemerintah itu sekarang sebenarnya harusnya mewadahi semua kebutuhan kita untuk menghadapi MEA itu sendiri ya kan. Kalau misalnya masalah iklan itu saya sangat setuju lagi dengan Pak Gandhi nih ya. Sistem online ya. Jadi bukan untuk di daerah kita sendiri, jadi semua udah global ya Pak. Itu untuk mahasiswa juga kan sekarang kita mah dengan teknologi yang canggih juga dengan smartphone kita udah bisa menerapkan semua ya kan, permasalahan ekonomi, permasalahan daerah, termasuk permasalahan di kampus-kampus itu sendiri, termasuk tentang organisasi kita sendiri juga berjalan teriringnya. Semua itu karena teknologi itulah. Oke. Bang Ibnu, ini pemanfaatan IT-nya gitu loh. Pemanfaatan IT, gadget sekarang di mana-mana era globalisasi ini. Hampir semua bahkan anak kecil juga udah bisa main gadget nih kan gitu. Apalagi mahasiswa ya benar-benar harus sebenarnya bisa menggunakan gadget. Tapi pemanfaatannya sendiri yang Bang Ibnu lihat di mahasiswa di Indonesia bagaimana, Bang? Sebenarnya sih untuk pemanfaatan gadget di bidang mahasiswa nih ya, sebenarnya itu baik ya kan, karena kita melihat mahasiswa sekarang tuh nggak bisa lepas dari yang namanya gadget ya kan. Soalnya apa-apa sekarang bisa menggunakan gadget kan, kemana-mana bisa pesan makanan atau kemana juga bisa menggunakan gadget ya kan, seperti itu paling. Oke, jadi nanti kedepannya semua pakai gadget semua ya Bang ya? Iya. Kita ngikutin teknologi ya Bang ya. Jadi kalau saya sedikit ya, kenapa bukan semua pakai gadget? Jadi karena manusia ini kan kalau dalam teorinya kita adalah makhluk homo economicus, orang yang bergerak karena ada gerakan ekonomi. Maksud saya ekonomi di sini apa? Ada keuntungan di situ, efisien efektif. Nah, kita menggunakan gadget ya. Karena apa? Kita mendapatkan satu efisiensi sama efektivitas. Contoh konkret, saya ngubungin Mas lah, ya kan? Kalau Mas nggak pakai gadget, saya kan harus cari-cari nih alamat studio ini di mana, misalnya kan begitu kan? Tapi karena saya tahu di mana Mas, oh di sini, saya langsung datang ke sini kan, alamatnya misalnya di daerah sini, daerah Sentul gitu kan? Kalau nggak saya harus tanya-tanya kemana-mana, belum waktu berapa yang saya habiskan, belum yang kedua bahan bakar yang saya buang kan seperti itu. Ketika ada gadget kan gampang, termasuk Gojek, termasuk Gojek dan yang lain-lain. Nah, banyak loh orang-orang yang anak-anak muda dengan ekonomi kreatif yang kaya, yang bukan kaya, bisa bermanfaat bagi orang lain ya, kaya di usia muda menggunakan teknologi informasi. Nah, nanti menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN selain bahasa Inggris, ya kan, teknologi informasi ini harus benar-benar kita kuasai, ya. Karena dengan apa? Sekarang begini, suatu desa misalnya ya, desa itu anggaplah dia pengrajin gerabah atau kendi atau dan lain-lain ya kan. Nah, kan otomatis dia bisa memproduksi. Nah, sekarang permasalahan kan promosi ya kan, yang paling susah. Nah, ketika dia bisa, anak-anak di desa itu dia bisa internet, dia bisa mengiklankan barangnya, bukan satu hal yang mustahil. Eksportir langsung dari
Amerika, dari Jerman, dari Brasil ngelihat wah ini bagus, bisa kita langsung kontak kerjasama. Baik Bang, gitu. Bang, ini ngelihat juga gejolak ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 2015 kemarin nih Bang ya. Nah, sebenarnya yang bisa menyelamatkan selain juga harus mengutang lagi begitu. Nah, apa sih Bang? Ya tadi saya bilang adanya perputaran ekonomi, jangan semua ya arus keuangan itu ya, lari ke luar negeri gitu loh. Ya kan? Kita hutang itu udah berapa triliun sekarang. Terakhir kan juga kemarin Menteri mengatakan bahwasannya kita untuk APBN di tahun 2016 harus ngutang 800 sekian T gitu kan. Dan hutang luar negeri itu ya bukannya kita harus bangga. Kita masih dikasih utang sama orang, berarti orang masih percaya sama kita, bukan. Karena kenapa? Sumber daya kita, sumber daya alam kita ya contohnya yang menjadi jaminan gitu loh. Ya kan? Kalau nggak ada sumber daya alam, mana mau negara lain itu memberikan hutang ke kita? Apakah sebenarnya UKM juga bisa menyelamatkan? Iya, tadi ekonomi kreatif kan UKM itu dari salah satu, kita tahu kalau UKM ini awal pasca krisis 98 yang bisa menyelamatkan roda perekonomian kan hanya UKM, ya kan? Karena kenapa? UKM itu rata-rata modalnya kecil dan banyak menggunakan modal-modal sendiri. Dan kalau perusahaan-perusahaan besar itu kan pasti dana dari bank dan yang lain-lain pinjaman kan. Ketika krisis ekonomi dunia terjadi, otomatis imbasnya langsung terkena itu yang pakai dana-dana dari bank seperti tapi itu. apakah 2015 kemarin pemerintah fokus ke UKM itu? Ya kalau maksud saya ekonomi kreatif yang disebut. Kalau saya melihatnya belum maksimal, belum maksimal. Ada sih beberapa tapi belum maksimal. Ya contoh konkretnya apa? Ya sekarang kita lihat. Kalau UKM sudah menjadi concern pemerintah di tahun kemarin, kita lihat aja di gerai-gerai toko waralaba besar ya seperti kenapa sebut merek nih? Ya ini yang Maret itu semua ya ada produk-produk dari kita. UKM sekarang coba kita lihat, kita pergi ke gerai-gerai. Warung-warung UKM kita jadi kalah saing. Nah, iya. Produk-produknya nggak ada di situ misalnya. Kan masyarakat kita kan juga belum terlalu menengah ke atas semua, rata-rata ke bawah semua, yang banyak petani, peternak. Ya itulah. Sebenarnya saya senang sekali dengan itu, e-commerce itu. Jadi semuanya bisa, jadi kita online shop ya. Betul. Jadi kita menjual hasil-hasil kita di online shop segala macem. Dan menurut saya salah satu hal lagi ya, selama ini kita tahu bahwa perputaran, kenapa sekarang selalu terjadi urbanisasi permasalahan, ketimpangan dari kota dan desa. Ya. Karena orang melihat penghidupan di kota lebih gampang, padahal nggak gitu juga kalau kita nggak punya skill kan. Nah seharusnya pemerintah ini memikirkan itu, apalagi sekarang udah ada kementerian pedesaan ya kan. Bagaimana tuh uang yang ada di desa itu berputarnya di desa aja, jangan sekarang diambil ke kota gitu. Pembangunannya harus juga lebih cepat. Oke, bicara sekarang tentang investasi nih Bang. Oke, investasi. Nah, investasi di Indonesia ini kan kalau kita bicara untuk salah satu menyelamatkan adalah investasi juga masuk ke Indonesia. Tapi sebenarnya bagaimana peraturannya sendiri investasi di Indonesia? Apakah sudah sesuai untuk memang menguntungkan negara kita sendiri gitu? Apa mungkin dengan peraturannya ada malah tidak menguntungkan gitu, malah menguntungkan pihak asing. Tapi kita tahan dulu Bang, kita harus jeda iklan dulu dan pemirsa kita akan kembali setelah jeda pada waktu di Pemuda Indonesia Bicara.